Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMK Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMK dimanapun Anda berada, yang saya hormati, yang saya muliakan dan saya banggakan, sebangsa dan setanah air, kembali lagi bertemu dengan saya dengan channel Sinau Hukum Melek Hukum, dan kali ini memasuki bab terakhir ini. Ini sudah bab terakhir, yaitu bab ke-36. Di mana KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026 itu ada 36 bab dan 624 pasal. Kita pada video yang ke-398 kita memasuki bab ke-36 tentang ketentuan peralihan, dan kita masuk pada pasal 613. Karena ketentuan peralihan kita harus baku ya ini, ya mengikuti aturan ini ya. Untuk saya tidak bisa menjelaskan atau menerangkan. Karena sudah baku, harus mengikuti ini. Seperti apa toh? Akan saya bacakan. Pasal 613 ayat 1. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, setiap undang-undang atau peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan buku 1 undang-undang ini. Nah, tentang pengertian dan istilah buku 1 KUHP, maka setiap aturan perundang-undangan yang ada, undang-undang A, undang-undang B, atau nantinya semua yang akan baru, atau peraturan daerah yang memuat ketentuan-ketentuan harus menyesuaikan dengan ketentuan buku 1 undang-undang ini. Maka saya menyebutkan bahwa KUHP baru ini adalah ibunya dari seluruh peraturan perundang-undangan pidana. Ayat 2. Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan undang-undang. Jadi penyesuaian pidananya, mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur dengan, nanti ada undang, ya harus diatur. Contohnya ada sebuah perbedaan, contohnya misalnya dendanya adalah, kalau kita kan kategorinya kategori 8, nah itu nanti kalau ada yang melebihi dari kategori 8 itu harus mengikuti yang kategori 8 dendanya, kan seperti itu. Dan hukuman mati nggak bisa dilaksanakan, hukuman mati harus mengikuti juga di KUHP baru ini, yaitu semacam hukuman yang menggunakan alternatif. Ada masa penilaian selama 10 tahun. Kalau nanti selama 10 tahun baik, hukuman mati bisa jadi diubah, diturunkan menjadi hukuman seumur itu. Bahwa dalam ketentuan ini penyesuaian ketentuan pidana tidak termasuk bagi ancaman pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang Pidana Administratif. Saya pikir itu penjelasannya. Kemudian kita masuk lagi ke pasal 614. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, gitu kan, istilah kejahatan dan pelanggaran yang digunakan dalam undang-undang di luar undang-undang ini dan peraturan daerah diganti menjadi tindak pidana. Jadi besok lagi tidak ada istilah pelanggaran, kejahatan, itu tidak ada. Kejahatan dan pelanggaran itu diubah, harus diganti. Kita harus membiasakan diri disebut dengan namanya tindak pidana. Mau kejahatan, mau pelanggaran, intinya adalah sebutannya menjadi tindak pidana. Dan itu sudah pernah dijelaskan oleh saya di video ke depan. B. Istilah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, korporasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma persekutuan komanditer, ya, atau yang disamakan dengan itu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar undang-undang ini disamakan dengan korporasi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Jadi setiap perkumpulan itu sebutannya korporasi, ya, termasuk LSM itu nanti korporasi itu namanya. Badan usaha itu korporasi, PT korporasi. Jadi tidak ada lagi badan hukum, perusahaan badan hukum, perusahaan berbadan hukum, enggak ada. Sebutannya kalau sesuai dengan KUHP baru ini adalah disebut korporasi. PT korporasi. Bila perlu organisasi Dasawisma itu korporasi, itu kan perkumpulan itu kan. LSM korporasi, namanya korporasi.
Jadi tidak ada lagi sebutan-sebutan, walaupun itu ada sebutannya, tapi di makna dalam KUHP baru adalah disebut korporasi. C. Istilah benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak, termasuk air dan uang giral, aliran listrik, gas, data, program komputer yang diatur dalam undang-undang di luar undang-undang ini disamakan dengan barang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Jadi inilah, kalau misalnya ada gas LPG itu walaupun itu barang, oksigen itu juga termasuk barang, uang giral itu juga barang, apalagi uang kartal kan. Program komputer yang ada di dalamnya misalnya tentang program Word atau program Excel itu kan, itu barang juga. Itu seluruhnya disebut barang. Pekarangan barang, rumah juga barang kan, berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, mobil juga termasuk barang. D. Istilah pegawai negeri, aparatur sipil negara, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, pejabat negara, pejabat publik, pejabat daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya milik negara atau daerah, atau pejabat lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar undang-undang ini dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 154 merupakan pejabat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Jadi ini intinya, orang-orang yang menerima bayaran dari pemerintah apapun itu namanya itu disebut pejabat sesuai dengan pasal 154 KUHP baru. Pasal 615. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pidana kurungan dalam undang-undang lain di luar undang-undang ini dan peraturan daerah diganti menjadi pidana dengan ketentuan denda. Itu yang bisa saya sampaikan pada video ke 397. Karena ini tidak perlu banyak penjelasan, maka sudah cukup bisa dipahami yang saya bacakan, dan mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata salah yang saya ucapkan, yang saya katakan, mohon dimaafkan dan dimaklumi, dan tetap ikuti terus video-video SHMH. Salam SHMH, Sinar Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.